Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari. Jika menerimanya, terima kasih. Adapun jika Anda tidak menerimanya, silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Ada yang mengatakan bahwa seluruh perbuatan pekerjaan ibadah seorang hamba seperti sholat, sedekah, puasa, zikir, dan ibadah lainnya baik dilakukan di waktu siang dan dilakukan di waktu malam itu dibawa oleh malaikat hafadzah melewati 7 pintu langit dan diperiksa oleh malaikat bawwab di setiap pintu langit. Bagaimana menurut Anda dengan teori yang tersebar itu? Lalu dikatakan juga bahwa pada suatu hari malaikat hafadzah membawa amal perbuatan pekerjaan ibadah seorang hamba bersinar bagaikan matahari sampai di langit pertama, maka ditolak oleh malaikat bawwab, penjaga langit pertama, dan berkata, lemparkan amal ibadah ini kepada yang mengerjakannya, sebab pada hari itu dia menggibah, membicarakan orang lain yang bila ia mendengar maka ia akan marah walaupun itu benar. Nah, bagaimana menurut Anda? Ada teori yang tersebar, satu, bahwasanya amal perbuatan hamba itu dibawa oleh malaikat hafadzah ke langit ketujuh, yang mana langit pertama dijaga oleh malaikat bawwab. Lalu pada suatu hari ada amal perbuatan seorang hamba yang dibawa oleh malaikat hafadzah, yang mana amal perbuatan itu terang seterang matahari, tapi ternyata ditolak oleh malaikat bawwab sebab orang itu menggibah atau membicarakan orang lain. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Lalu ada juga teori yang mengatakan bahwa pada suatu hari ada malaikat hafadzah membawa amal ibadah seorang hamba. Lalu sampailah di langit pertama, selamat karena tidak ada menggibah orang. Dan sampai di langit kedua, maka ditolak, yaitu tidak diterima, disebabkan hamba tersebut beramal karena mencari kemewahan dunia saja, yaitu mengharapkan agar memperoleh harta dunia dengan amal ibadah tersebut. Nah, jadi ada juga teori yang mengatakan bahwa pada suatu hari malaikat hafadzah membawa amal suatu hamba, yang mana ketika di langit pertama itu lolos sebab orang itu tidak menggibah orang. Tapi ketika sampai di langit kedua ditolak sebab orang itu ternyata beribadah karena ingin mengharapkan dunia. Lalu di suatu hari sesudahnya malaikat hafadzah kembali membawa amal perbuatan seorang hamba. Lalu sampai di langit pertama bisa lewat, dan di langit kedua juga diterima. Akan tetapi ketika sampai di langit ketiga,
amal perbuatan hamba tersebut ditolak dan dikatakan penyebabnya adalah sombong. Nah, maka kesombongan ini ditolak di langit ketiga. Lalu pada suatu hari yang lain, malaikat hafazah kembali membawa ibadah suatu hamba. Sampai di langit pertama diterima, sampai di langit kedua diterima, dan di langit ketiga diterima. Sampai dibawa ke langit keempat lalu ditolak. Ternyata hamba tersebut ujub. Nah, merasa bangga dengan dirinya. Maka ditolak. Lalu di suatu hari sesudahnya, malaikat hafazah kembali membawa amal ibadah pekerjaan seorang hamba. Di langit pertama lolos, langit kedua masuk, langit ketiga diterima, langit keempat juga selamat. Akan tetapi ketika sampai di langit kelima itu ditolak atau tidak diterima. Sebab ternyata orang atau hamba tersebut iri dengki atau hasad, yang mana dia senang melihat kenikmatan pada orang lain itu hilang. Lalu di hari selanjutnya, malaikat hafazah kembali membawa amal pekerjaan seorang hamba. Di langit pertama masuk, di langit kedua diterima, di langit ketiga masuk, di langit keempat diterima, di langit kelima bisa, lalu ditolak di pintu ke langit keenam. Alasannya karena orang tersebut tidak ada mempunyai sifat kasih sayang, baik kasih sayang kepada makhluk Tuhan seperti manusia dan binatang, dan juga dia tidak suka menolong orang yang tertimpa bencana, dan dia juga gembira ketika orang lain tertimpa bencana. Lalu pada suatu hari selanjutnya, malaikat hafazah membawa amal ibadah seseorang ke langit pertama masuk, langit kedua lolos, langit ketiga diterima, langit keempat diterima, langit kelima lolos, langit keenam lolos. Lalu ketika sampai di pintu langit ketujuh, ternyata ditolak. Ternyata dia ditolak itu karena sum'ah. Apa itu sum'ah? Yaitu supaya disebut-sebut namanya, supaya dipandang orang, supaya dipandang teman-temannya bahwasanya dia itu mengerjakan ibadah. Nah, lalu karena inilah orang itu ditolak di pintu langit ketujuh. Lalu pada suatu hari selanjutnya, malaikat hafazah membawa amal ibadah seorang hamba. Langit pertama sampai langit ketujuh masuk, dan sampai di bawah aras disaksikan oleh para malaikat-malaikat lain. Lalu Sang Pencipta berfirman, yang artinya dia beramal tidak untuk keridhoanku, tetapi untuk selain aku, dan tidak ikhlas menjunjung perintahku, sehingga semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Sang Pencipta. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Ada teori yang tersebar di kitab-kitab, yang mana teori tersebut mengatakan bahwasanya ada seorang malaikat yang bernama malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini bertugas untuk membawa amal ibadah perbuatan manusia sampai ke langit ketujuh. Ternyata di langit pertama itu baru bisa masuk selama orang itu tidak menggibah. Adapun untuk syarat masuk ke langit kedua, orang itu tidak
mengharapkan dunia ketika beribadah. Lalu untuk masuk ke langit ketiga, maka syaratnya adalah tidak sombong. Untuk bisa masuk ke langit keempat, maka syaratnya tidak boleh ujub atau membanggakan dirinya. Dan syarat masuk ke pintu langit kelima itu tidak boleh iri dengki atau hasad. Lalu syarat untuk bisa masuk ke dalam pintu keenam itu dia harus mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama makhluk. Ketika ada yang tertimpa bencana dia bantu, ketika ada yang minta tolong dia bantu. Lalu untuk syarat bisa diterima di langit ketujuh, dia tidak boleh sum'ah atau tidak boleh beribadah agar namanya disebut-sebut sebagai orang yang suka beribadah. Lalu ketika sudah melewati semua 7 pintu langit, dibawalah amal tersebut kepada Sang Pencipta. Ternyata amal ibadahnya itu ditolak sebab dia mengerjakan ibadah karena tidak ikhlas. Nah, berarti jika ingin ibadah kita menurut teori ini diterima sampai ke langit ketujuh dan diterima oleh Sang Pencipta adalah kita beribadah tidak boleh disertai dengan gibah. Kita beribadah tidak boleh disertai dengan rasa sombong. Kita beribadah tidak boleh disertai dengan ujub. Kita beribadah tidak boleh disertai dengan iri dengki kepada orang lain atau senang orang lain mendapat celaka. Kita jika ingin ibadah kita diterima, maka kita harus membantu orang lain. Dan jika kita ingin amal kita diterima, kita tidak boleh sum'ah atau ingin nama-nama kita disebut sebagai ahli ibadah. Dan jika amal kita ingin diterima oleh Sang Pencipta, maka kita beramal harus karena ikhlas karena Sang Pencipta. Bagaimana menurut Anda? Apakah teori ini benar atau salah? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk ikhlas, amal beribadah karena Sang Pencipta ini secara umum oleh seluruh umat Islam dan secara khusus untuk orang-orang yang bergelar ulama pewaris para nabi, terlebih lagi dia mengaku di dalam tubuhnya ada darah nabi. Maka mereka ini harus beribadah karena Sang Pencipta. Karena sangat aib seseorang yang bergelar ulama pewaris para nabi tapi menyampaikan ilmu agama karena duit. Sangat aib jika seorang yang menyebarkan agama karena ingin kemaluan anak orang. Sangat aib jika seorang ulama menyebarkan agama agar bisa menikahi perempuan. Sangat aib. Sangat aib. Beribadah bukan karena Sang Pencipta. Nah, jadi bagaimana menurut Anda? Jika menurut Anda teori ini benar, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika menurut Anda ini teorinya tidak ada, hanya karangan, silakan tulis di kolom komentar. Lalu bagaimana, nah ini penting, bagaimana pendapat Anda tentang seorang ulama yang menyebarkan agama bukan karena Sang Pencipta. Dia menyebarkan agama karena duit. Dia menyebarkan agama untuk dipuji-puji. Dia menyebarkan agama untuk bisa menikahi anak orang. Dia menyebarkan agama karena kelamin. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Jika menurut Anda
video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.